Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunisa Azahra, NRP 18 dari kelas 2 D4 IPA. Di sini saya akan menjelaskan modul Y2 tentang displaying data. Jadi langsung kita masuk ke slide selanjutnya. Kita akan membahas soal data formatter. Jadi data formatter ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membaca data. Nah, Y itu menyediakan class yang namanya Y backslash i18n backslash formatter. Kemudian kelas ini dapat diakses melalui y.2.2 app panah formatter. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kata formatter ada lagi ditambahkan panah, bisa disesuaikan dengan data apa yang mau kita format atau data apa yang mau kita tampilkan. Di sini ada sdate yang mana menampilkan tanggalan dengan di sini ada parameter long yang mana akan menghasilkan output seperti ini, seperti tanggalannya Inggris. Kemudian di sini s% ya untuk mengubah suatu desimal menjadi persen. Di sini 2 itu berarti komanya loncat 2 kali jadinya 12,5%. Kemudian di sini s email akan menghasilkan tag encore. Nah, di sini mail to bla 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 bla. Kemudian s boolean. Nah, di sini kalau misalkan diisi true maka outputnya akan yes. Kemudian di sini formatter format itu misalkan di sini kita isi suatu nilai, kemudian di sini kita berikan tipe formatnya yaitu date, maka outputnya akan sebuah tanggalan. You can also use an array to specify parameters. Jadi kita bisa menggunakan array untuk mendefinisikan atau membuat parameter kita spesifik. Nah, contohnya seperti ini, format, kemudian di sini ada desimal. Nah, kemudian kita bisa gunakan di sini, kita mau buat dia persen, kemudian dikalikan 100 ya, loncat 2 komanya ya, seperti itu. Di sini menggunakan array. Oke, lanjut. Nah, ada date formatter with local. Jadi formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property language atau properti lokal pada komponen formatter. Misal untuk format tanggal, nama, hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syaratnya adalah PHP extension INTL harus aktif. Nah, keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Nah, di sini ada contohnya. Di sini kita gunakan lokal yang mana kita isi dengan bahasanya di sini English-nya US. Nah, kemudian saat kita masukkan sdate itu tanpa kita berikan parameter lagi ya. Seperti yang di sebelumnya kita berikan parameter tambahan long gitu. Nah, dia akan langsung menghasilkan suatu format tanggal yang sesuai dengan bahasa yang dimasukkan di lokal. Nah, ini tadi format tanggal untuk di Inggris ya. Terus di sini kalau diisi DE atau Dutch Jerman, nah ini format tanggalannya ini sama ya, sama, tapi yang outputnya itu beda. Nah, seperti ini tanggalan di Jerman. Kemudian kalau RU berarti Rusia. Nah, di Rusia tanggalannya seperti ini, seperti itu. Kemudian konfigurasi formatter. Jadi kita dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misalkan di web.php untuk basic template. Kalau di advanced template berarti di main local.php-nya. Nah, contohnya adalah ini, kita edit di bagian komponen, kita tambahkan formatter yang isinya itu ada date format, ada kita konfigurasi untuk beberapa ya di sini. Yang pertama untuk date, kalau misalkan ada date itu akan diformat seperti ini, ddmmm yyyy. Kemudian kalau untuk desimal separatornya, pemisah desimalnya menggunakan koma. Kemudian kalau thousand separator berarti pemisah kalau dia angka ribuan itu ya dengan spasi. Terus currency code atau kode mata uangnya adalah Europe di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh format tanggalan. Yang pertama, kalau misalkan kita inputnya seperti ini tanpa kita set lokalnya ya menjadi English atau apa,
itu akan keluar seperti ini karena kita berada di wilayah Indonesia. Kemudian bisa juga kita tambahkan parameter baru dengan long, maka keluarnya akan seperti tanggalan Inggris. Kemudian kalau di sini juga bisa kita tambahkan formatnya seperti ini, langsung pakai D, y, maka outputnya akan seperti ini. Kalau kita lanjut, memformat tanggal dan waktu. Jadi class formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Yang pertama date, tampilan tanggal. Kemudian time, tampilan waktu. Kemudian datetime, tampilan tanggal dan waktu. Contohnya seperti ini. Kemudian timestamp, tampilan timestamp di Unix. Kemudian relative time. Format dari datetime dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan datetime format. Nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, dan full. Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICU. Kemudian memformat angka. Untuk memformat angka, class formatter menyediakan metode-metode berikut. Yang pertama integer, jadi tampilannya angka bulat. Kemudian desimal, ya untuk angka desimal. Kemudian persen untuk persentase. Kemudian scientific, itu angka scientific seperti ini, ada E-nya ya. Kemudian currency atau mata uang, itu contohnya seperti ini dolar. Nah, untuk fungsi ini bekerja dengan benar, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara. Contohnya ini Indonesia berarti ID underscore ID, dimana I dan D-nya besar atau huruf kapital semua. Nah ini N, GB atau NUS. Ini Englishnya berbeda berarti. Nah seperti itu. Kemudian size, tampilan angka bytes dengan format yang mudah untuk dibaca. Contohnya 410 KB, 3 MB, dan lain-lain. Short size seperti format size namun dalam bentuk pendek. Contohnya seperti ini, sudah disingkat-singkat. Nah, ini cara menggunakannya bisa S, kalau yang sebelumnya S date gitu ya. Ini S integer. Kalau kita pasang koma di sini maka langsung dibulatkan menjadi integer. Kemudian S desimal jadi desimal. Kemudian S short size maka akan menjadi seperti ini, bytes yang sudah disingkat-singkat. Lanjut, format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, class formatter dapat digunakan untuk memformat nilai raw, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai null atau kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Nah, kita masuk ke pagination. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination supaya kita tidak terlalu kesulitan dalam membaca data yang diletakkan dalam satu pagination. Kan bisa panjang banget ya. Nah, itu kita akan memasukkan class namanya y_data_pagination. Nah, properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan dengan properti page size, jumlah data per halaman. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets, pagination secara otomatis akan aktif. Contohnya di sini di dalam controller itu kita masukkan ini kelasnya y_data pagination yang mana diisi total count-nya. Kemudian page size 10, berarti di dalam satu halaman terdapat 10 data yang ditampilkan. Kemudian di view-nya itu di sini display pagination itu kita echo y widgets link pager .2.2 widget. Kemudian di sini kita panggil pagination-nya yaitu pages. Di sini tadi pages. Seperti itu. Kemudian sorting, Y menyediakan kelas y_data_sort untuk menangani sorting atau pengurutan data. Nah, caranya adalah buat objek dengan kelas sort, kemudian tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti attributes. Seperti ini ya, attributes, age, dan name. Kemudian gunakan objek tersebut pada pembuatan models data. Memasukkan pada order by. Di sini sort orders. Nah,
Kemudian lewatkan objek tersebut ke view bersama dengan models. Di sini render bersama dengan model ya. Render, index, models, sort. Nah, kemudian tampilkan link untuk pengurutan pada view. Di sini echo sort link, name, sort link, age. Nah, jika Anda ini sudah tadi ya. Lanjut, data providers. Data providers merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengolahan pagination dan sorting. Data providers dapat digunakan untuk grids, lists, dan data widget yang lain. Yi menyediakan 3 macam data providers, yaitu Yi/data active data provider, Yi data array data provider, dan Yi data SQL data provider. Active data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Kemudian di sini active data provider. Contoh yang pertama, nah, active data provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui YDB active query atau YDB query. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di controllernya itu di indeks ini ya, ada provider new active data provider, yang mana query-nya itu post find, kemudian ini ada pagination-nya. Kemudian ini kalau menggunakan YDB active query, tapi kalau menggunakan YDB query itu akan seperti ini, providernya diisi active data provider tetap, cuman query-nya diganti jadi ini query from post seperti itu, tapi kurang lebih sama. Kemudian di view itu kita tambahkan seperti ini, provider get models, kemudian for each post as post. Nah, di sini akan ditampilkan post dari datanya seperti itu. Kemudian SQL data provider. SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Contohnya di sini controllernya, di sini ada count ya, menggunakan SQL dasar. Nah, di sini create comment, select count, bla 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 bla. Kemudian di sini ada providernya SQL data provider di mana menggunakan array. Nah, di dalamnya itu ada perintah SQL-nya ya. Kemudian ada total count-nya untuk pagination-nya, kemudian sorting-nya. Sorting-nya di sini ada attributes age, name seperti itu. Kemudian di view-nya kita gunakan juga ini provider get models, kemudian kita gunakan for each seperti itu. Kemudian data widgets. Data widgets merupakan widgets yang berfungsi untuk menampilkan data. Yi menyediakan beberapa data widgets, yaitu detail view secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan G, kemudian list view, dan kemudian grid view, yaitu secara default digunakan pada view index yang di-generate menggunakan G. Oke, jadi sampai situ modul untuk displaying data. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.